ada masalah. Mental kena, pasti kena. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang barangnya diperlihatkan pada laki-laki dan disebar di media sosial, lebih beratan mental mereka. Dan setiap kali malam tiba, saya selalu berdoa sama Tuhan agar menjaga tidur saya, lelap saya. Saat tubuh saya lelah, saya minta izin sama Tuhan agar menjaga raga saya. Saat saya bangun masih dalam keadaan sehat. Apakah kalian kira saya nggak dapatkan ancaman atau luka-luka itu? Ada. Saat saya menjelaskan tentang sebuah penipuan, itu risikonya berat di saya. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saat sesama pekerja migran mengatakan bahwa saya menyebarkan aib, saya cuma berpikir, ya Tuhan, saat saya berjalan sendiri, mencoba melakukan kebenaran dan mengingatkan saudara saya, kenapa saya salah Tuhan? Kenapa saya salah saat saya berjalan sendiri, ingin menyampaikan kebenaran bahwa sebagai perempuan itu jangan lepas baju, jangan mau ditipu. Kenapa saya sendiri dan saya dihajar habis-habisan? Tapi saya tetap berdoa bahwa Tuhan akan menjaga saya. Kenapa orang yang melakukan kesalahan nyata-nyata menipu, tapi bareng sama banyak orang, kenapa mereka dilindungi dan mereka seolah-olah benar Tuhan? Saya nggak habis pikir dengan keadaannya. Kalau benar jalan sendiri itu salah, tapi kalau salah jalannya banyak orang itu benar. Itu yang saya nggak pahami dengan mindset seperti itu. Salahkah saya mengingatkan saudara-saudara perempuan saya agar jangan membuka bajunya? Salahkah saya mengingatkan saudara-saudara saya jangan mentransfer uangnya pada laki-laki yang tidak dikenal? Apakah itu sebuah aib buat kalian? Tapi saya tetap akan berjuang dengan cara saya. Bahkan orang-orang di sekitar saya selalu mengingatkan saya, hati-hati Miss Yuni dengan makanan minuman yang ada di luar sana, karena banyak orang sedang mengincarmu. Tapi saya bilang, kalau memang jalannya saya harus seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau saya harus pergi dengan cara yang baik ya nggak apa-apa. Yang penting saya tidak merasakan sakit saat saya pergi. Saya cuma ingin bilang sama saudara-saudara saya, perempuan-perempuan, kita memang murah ya. Kalau dinikah itu murah, kita itu gratis, tau gak? Jadi perempuan itu gak usah jadi mahal, wanita mahal gak apa-apa. Tapi dinikahi di atas surat. Jangan sampai kamu mengatakan dirimu sendiri menjadi wanita mahal, tapi kamu buka barang-barangmu itu. Jadi saya tahu dengan satu kesalahan saya dibabat habis, sebenarnya saya sudah tek itu sebenarnya. Saya sudah ini. Oh ini yang dimaksud oleh mereka. Oh ini yang dimaksud oleh mereka. Mereka akan membabat habis saya. Oh, makanya saya stay back. Saya mundur satu langkah. Bahkan ada orang-orang yang mengancam akan mendemo kantor anak saya. Ini masalahnya bukan ini. Masalahnya bukan anak yang saya pulangkan dari boarding house, bukan itu masalahnya. Tapi mereka ingin membabat karakter saya. Mereka ingin menghancurkan saya, mereka ingin menjatuhkan saya habis-habisan. Kalau memang masalahnya cuma satu, hadapi saya, berbicara. Apa sih yang kalian mau? Selesai. Dan ingat, sebelum 7 hari nggak ada yang bisa dituntut. Tapi karena bukan tujuannya menyelesaikan masalah, tujuannya emang mematikan karakter saya dan menyebar semuanya, jadilah ontran-ontran itu. Tapi beberapa orang dekat saya bilang apa? Miss Yuni, ini kan? Saya bilang, enggak lah, saya bilang. Ini. Terus mereka membuka memori. Oh, kenapa saya diem? Ya karena memang tujuannya itu, para sindikat itu memanfaatkan keadaan, menunggu saya salah, menunggu saya lengah, saya dibabat. Makanya sampai sekarang pun ada yang bilang, oh ini ya,
suhunya boarding house itu ya, oh ini ya yang punya boarding house ya, tetap komen-komen itu tetap. Kenapa? Karena itu sudah didoktrin sama mereka bahwa Yuni itu jahat. Itu memang doktrinan, sudah didoktrin bagaimana agar otak orang-orang di luar sana itu kalau sudah mau denger Yuni itu mindsetnya benci. Jadi sekali lagi saya tidak mempermasalahkan dengan apa yang terjadi. Saya salah, saya akui itu salah. Tapi bukan ini konsepnya. Ngobrol dong, bicara satu sama lain. Tapi karena dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, jadinya nggak jelas. Dan ini sudah ancaman ini setahun yang lalu sebenarnya ke saya. Mereka udah ngomong, tunggu saja Yuni, kepreset langsung ditendang. Kita cari orang-orang yang bisa memusuhi Yuni. Ya, kan terjadi. Bener gak sih? Jadi sekali lagi gak ada masalah, karena semua bisa dimanfaatkan. Momen-momen yang paling baik bisa dimanfaatkan. Gak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi kemarin. Kedepannya saya lebih hati-hati lagi. Udah terjadi kok mau ngamain. Dan saya gak rugi dengan mereka mendoktrin jangan melihat Yuni, jangan nonton Yuni. Saya gak rugi kok, saya tetap konten. Dan follower saya sempat ngejrek loh Mbak ya. Tapi kan saya konsepnya bukan di follower. Saya konsepnya adalah tetap edukasi dan informasi. Saya nggak putus asa kok. Jadi saya tetap semangat. Jika tujuan saya hanya buat ngonten dan mereka mengatakan saya penggiat, sejak kapan saya punya label penggiat? Saya tidak ada label penggiat. Saya yang ngumpulin orang-orang tersebut. Saya yang memberikan absen-absen itu. Terus tiba-tiba saya dikatakan adalah seorang penggiat dan harus keluar dari grup penggiat. Saya nggak pernah ikut penggiat-penggiat. Saya dari dulu 20 tahun yang lalu saya sendiri. Baru kemarin aja saya diakui, terus saya tidak mempermasalahkan itu. Kenapa waktu datang ke tempatnya Kick Andy itu menjadi bumerang yang sangat dahsyat sekali, tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya tidak mempermasalahkan saya di Kick Andy itu. Kenapa? Mereka banyak sekali menanyakan kenapa saya bisa di Kick Andy. Halo, saya jelaskan. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Ya teman-teman ya, tidak ada yang ujuk-ujuk. Saya cuma ingin jelaskan. Sebelum saya datang, Mbak Ika terima kasih yang sudah nyawer ya. Terima kasih sekali. Saya diundang oleh Kick Andy itu, saya tidak ujuk-ujuk. Karena kebetulan ada beberapa timnya Kick Andy itu ada yang saya bantu. Jadi saya tuh kenal Kick Andy itu nggak ujuk-ujuk Mbak, nggak. Saya menanamnya, melakukan kebaikan tuh lama dan saya tidak mengharapkan pamrih. Saya juga nggak tahu kalau mereka adalah timnya Kick Andy saat saya membantu. Saya sama sekali nggak tahu. Itu orang datang ke Hong Kong butuh bantuan, saya sama anak saya ada waktu membantu selesai plus. Hilang komunikasi dan kami tidak komunikasi lagi, tidak ada harapan. Setelah itu dia bercerita bahwa dia adalah timnya Kick Andy. Kaget kita, timnya Kick Andy ya. Ya udah itu aja. Dan dari situlah setelah 2 tahun saya menolong orang tersebut, orang itu ngontak saya lagi, mengucapkan terima kasih dengan cara boleh nggak datang ke tempatnya Kick Andy. Itu loh saya kenal Kick Andy. Jadi orang ujuk-ujuk kowe iki ketemu Kick Andy Mbak Indah terima kasih sawerannya. Enggak kayak gitu konsepnya. Walaupun ini loh, ada orang yang lebih pintar daripada Yuni, ada orang yang lebih cerdas daripada Yuni. Kenapa tidak diundang oleh Kick Andy? Hey, kesuksesan itu terjadi atas kesediaan dan persiapan. Sudah mantapkah persiapanmu? Enggak. Jadi saya cuma ingin bilang, saya tidak pernah membenci siapapun. Kalian bilang bahwa kenapa Kick Andy ujuk-ujuk? Enggak, itu udah dari lama. Karena nanamlah karena kamu akan memetik. Tanamlah karena kamu akan memetik. Jadi saya nanamnya 2 tahun baru berbuahnya 1 tahun, Mbak. 2 tahun berikutnya. Ngerti ya? Inilah cara saya mengatakan bahwa
Nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan kamu sesuatu. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu pingin dibales, ya udah dibales itu juga. Jadi ini ya, saya ingin ingatkan bahwa kenapa saya diundang Kik Endi, enggak gitu konsepnya. Jadi saya pernah nolong beberapa orang di situ. Saya tidak bisa menyebutkan, sampai hari ini pun menjadi rahasia saya. Dan disitulah saya dipanggil oleh Kik Endi. Jadi nanam dulu, enggak ujuk-ujuk kamu undo terus kepingin diundang, enggak ada. Jadi nanam dulu, dan tanaman itu juga tahun. Saya sempat cerita sama salah satu teman saya, tahu nggak, ini ternyata timnya Kik Endi. Tapi saya nggak pernah berpikir akan diundang oleh Kik Endi. Jadi itu yang menjadi perdebatan. Dan itu juga yang saya sadari, bahwa saya itu akan dihancurkan, dibabat belurkan. Malah saya berprasangka buruk sama Bea Cukai loh. Karena saya kan perannya sama Bea Cukai terus. Ternyata enggak, Bea Cukainya baik-baik saja sama saya. Ternyata saya dibabat dengan cara lain. Tapi itu nggak salah ya. Menurut pendapat saya itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa saya itu nggak boleh arogan. Jadi nggak ada yang salah dengan mereka membabak belurkan saya, itu nggak salah, mereka nggak salah. Yaitu cara Tuhan untuk saya agar ingat bahwa saya tuh nggak boleh kayak gitu loh. Ya masa iya sih searogan itu, bener nggak sih? Jadi kenyataannya ya seperti itu gitu loh. Jadi sindikat itu sekarang di sini di media sosial saya, lihat aja komennya terus kliken, profilnya jelas nggak? Itulah sindikat. Profilnya jelas nggak saat mereka komen yang mereka pret, omong kosong atau apapun. Coba cek profilnya, ada orangnya nggak? Nggak ada orangnya itu. Itulah manusia gaib. Jadi itulah manusia gaib. Saya bukan nggak punya siapa-siapa ya, tapi saya punya Tuhan. Wah, kok Laura Smith iki lha apa ngirimi dhuwit iki? Wong ndi kuwi kok iso dhuwit euro barengi? Paham gak omong aku iki Laura Smith iki? Kok ngirimi aku dhuwit euro 11 euro iki? Berapa itu? Iya. Coba aja Mbak, profilnya bodong lan. Pak mau cocok pakai itu